ikan tuing-tuing atau yang disebut ikan terbang. Memang sih nggak sia-sia perjalanan jauh naik motor trail ke lokasi camp kita, yaitu di Bukit Pamboborang. Hari ini saya bersama para pencari tedong akan menyelam untuk mencari kerang yang bentuknya unik. Nah, untuk membuat Anda salah-salah ini nggak 100% dari buah yang tadi. Pantai Laliko, sebuah surga tersembunyi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pagi ini saya disambut oleh langit biru yang tak berbatas dan air laut yang tenang, mengundang saya untuk menjelajahi kehidupan bahari yang begitu memikat. Bersama dengan warga lokal, saya memulai petualangan untuk mencari harta tersembunyi dari kedalaman laut. Wah! Hari ini saya bersama para pencari tedong-tedong dari Desa Laliko, Polewali Mandar, Sulawesi Barat akan menyelam untuk mencari kerang yang bentuknya unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panen kerang tedong-tedong dengan cara snorkeling adalah kegiatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mencari makanan. Kerang ini biasanya hidup di dasar laut yang berpasir atau berlumpur di perairan dangkal. Nah, kebiasaan masyarakat di sini emang kalau cari kerang tedong-tedong itu di saat pagi hari. Jadi waktu ombak dan arusnya ini tenang untuk mempermudah mencari kerangnya. Kita butuh visibility yang jelas seperti ini. Cari lagi, Om. Ayo. Kerang tedong-tedong, juga dikenal sebagai kerang merah, adalah spesies kerang yang unik. Bentuknya melengkung dengan ujung yang runcing. Cangkangnya besar dan tebal. Ketika dilihat dari dekat, warnanya nampak coklat kemerahan, dipenuhi dengan garis-garis halus dan pola-pola yang menarik. Kerang ini dapat dengan mudah berkamuflase di antara pasir, sehingga kami harus sangat jeli mencari keberadaannya. Ini ukurannya besar juga ya? Lumayan. Lumayan besar. Masih ada kurang paling besar. Oh, ada yang lebih besar lagi? Iya, masih ada. Tapi yang paling menonjol ini bentuknya yang seperti sirip dan ini juga kayak ada tanduk-tanduknya gitu. Wah, kita kumpulkan dulu ini ya. Iya. Baru cari lagi. Iya. Kerang tedong-tedong juga memiliki peran sebagai filter alami, membersihkan air laut dari partikel-partikel kecil dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain menemukan kerang tedong-tedong, kami juga menemukan banyak jenis kerang lainnya yang menghiasi dasar Laut Laliko. Mulai dari kerang kecil yang berkilauan hingga kerang besar yang kokoh. Setiap temuan kami menjadi tambahan yang menyenangkan dalam petualangan snorkeling kami. Ini kerang apa, Om? Oh, itu namanya jaleko. Jaleko, ini bisa dimakan? Iya. Wah, ini nemuin kerang lain namanya jaleko. Katanya ini bisa dimakan. Jadi ini kayaknya enak kalau dimasak bareng sama tedong-tedong ya. Iya. Kita simpen ya, Om. Keindahan bawah Laut Laliko begitu memukau saya. Rasanya sayang jika harus segera pulang. Sambil berburu kerang, saya menyelam lebih jauh ke dalam air yang jernih dan menikmati keindahan bawah lautnya. Terumbu karang berwarna-warni menciptakan lanskap yang magis di bawah permukaan. Saking indahnya pemandangan di bawah sampai lupa buat ambil nafas. Wah, akhirnya kita dapat banyak juga nih kerang-kerangnya. Setelah ini saya mau mengolah kerang-kerang ini menjadi sajian khas Palman. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Lokasi yang sejuk dan teduh memberikan suasana yang nyaman untuk memasak di tepi pantai, ditemani matahari yang semakin menampakkan sinarnya. Waktu yang tepat saat perut kami mulai lapar. Nah, ini dia tedong-tedong yang barusan kita dapat, dan mumpung masih fresh, mau langsung kita olah di sini. Ini udah disiapin perapiannya. Ini langsung dibakar ya, Om? Iya. Oke, saya pisah-pisahin. Di atas api yang menyala, aroma kerang mulai menyebar. Kesegaran khas Boga Bahari semakin menggoda. Sambil nunggu kerangnya mateng, ini saya mau bikin sambal yang simple aja. Namanya kalau di sini disebutnya cibuk-cibuk lemo atau cabai-cabai limau. Karena bahannya cabai dan limau. Semakin lengkap hidangan kali ini ditemani dengan pisang muda bakar, sebuah sajian khas dari timur Indonesia. Akhirnya, masakan siap. Saya tidak sabar untuk segera mencicipinya. Nah, kalau udah dibakar kayak gini gampang banget buat mecahin cangkangnya. Kemudian ini kerangnya itu tinggal ditarik aja. Saya mau cobain pakai sambalnya. Segernya. Wah. Gurih banget rasanya ya, Om. Rasanya jadi smoky, tapi dikasih sambal yang pedas dan asam ini, rasanya enak banget. Kerang bakar ini memancarkan aroma menggoda sejak pertama kali diangkat dari bara api. Cita rasa laut yang khas terasa kuat dengan setiap gigitan, menggoyang lidah dengan sentuhan asap yang lembut. Teksturnya yang kenyal namun renyah di luar, kontras dengan kelembutan dagingnya di dalam, menciptakan harmoni yang memikat di lidah. Sambal lemon membuat hidangan ini tambah istimewa. Dengan rasa pedas yang segar dan asam yang menyegarkan, sambal ini memberikan kontras yang sempurna terhadap rasa gurih dan manis dari kerang bakar. Bagi saya, keduanya bertemu di lidah dengan sempurna, menciptakan rasa yang membangkitkan selera. Nah, sebagai pengganti nasi, kali ini kita makannya pakai pisang bakar. Wow, ini mirip ubi. Karamelisasi dari pisang dipadukan dengan aroma asap dari proses pembakarannya, memberikan pengalaman yang unik dan memuaskan untuk penutup santapan kami. Setelah melihat keindahan bawah laut serta menikmati hasil lautnya, menambah keseruan petualangan saya di daerah Laliko. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Bersama para nelayan dari Desa Soba, hari ini saya mau mencari ikan yang bisa terbang, atau kalau di sini disebut dengan ikan kuing-kuing. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan kami dimulai dengan pemandangan laut yang tenang dan langit yang mulai memerah di ufuk timur. Nah, ini dia jaringnya akan kita pakai untuk menangkap ikan kuing-kuing hari ini. Jaringnya ini panjangnya 1 km dan ini dibentangkan aja, tapi untuk membentangkan jaring ini kita harus melihat arah arus nih. Jadi nanti dibentangkan melawan arah arus ya, Pak. Karena ikan itu berenangnya melawan arah arus juga. Para nelayan mulai menjaring ikan dengan menggunakan teknik tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Saya takjub melihat keahlian mereka memprediksi gerakan ikan di bawah permukaan air. Nah, setelah jaringnya sudah selesai ditebar, ini kita akan tunggu untuk beberapa waktu dan sesekali dicek untuk dicek ada ikannya atau enggak. Kalau misalnya ada ikannya diambilin, ditebar lagi gitu ya, Pak. Ini kita tunggu, bentar lagi kita cek nih.
yang juga dikenal dengan nama Torani ini bukanlah ikan biasa. Namun, memiliki kemampuan untuk melompat keluar dari air dan terbang beberapa meter sebelum kembali masuk ke dalam air. Keunikannya itulah yang menarik minat saya untuk bergabung dengan para nelayan di sini. Nah, ini dia ikan tuing-tuing atau yang disebut ikan terbang. Karena dia punya sirip lebar dan panjang seperti sayap nih. Tapi sebenarnya ikan ini tuh bukan benar-benar terbang, melainkan berseluncur di udara saat merasa terancam oleh para predator. Jadi untuk kabur dia. Musim ikan tuing-tuing biasanya dimulai dari bulan September hingga Maret. Namun di saat cuaca buruk atau berangin, biasanya akan ada jeda beberapa hari sepi tangkapan karena ikan enggan muncul ke permukaan. Nah, para nelayan di Desa Somba ini memang kalau misalnya menangkap ikan yang ukurannya masih kecil atau belum ukuran konsumsi itu biasanya akan dilepas lagi supaya bisa lebih besar. Kecuali kalau ikan-ikan yang kecil itu sudah mati di dalam jaring, jadi akan dibawa pulang ya Pak. Selama beberapa jam berikutnya, kami terus berlayar di sepanjang pantai Majene, menangkap ikan Torani dengan jumlah yang cukup memuaskan. Meskipun terasa melelahkan, hasil tangkapan hari ini membuat setiap usaha terasa berharga. Mengikuti kegiatan nelayan dari Desa Somba untuk mencari ikan tuing-tuing ini menjadi pengalaman yang seru sekaligus menegangkan, apalagi waktu kapalnya goyang-goyang. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, kita gas! Nah, ini dia ikan tuing-tuing yang didapatkan banyak sekali. Biasanya nelayan kalau sudah pulang melaut seperti ini akan langsung dikerubungi oleh masyarakat yang mau mengambil ikan. Setelah kembali ke daratan, para warga lokal dengan sukarela membantu melepaskan ikan dari jaring-jaring mereka. Di Desa Somba ini merupakan suatu tradisi yang sudah eksis sejak lama. Tradisi ini disebut dengan Mapucu. Seru sekali bisa mengikuti kegiatan nelayan di Desa Somba ini. Dan meskipun sedikit menegangkan, tapi rasanya worth it setelah lihat ikan yang sebanyak ini. Nah, saya penasaran nih rasanya ikan tuing-tuing atau ikan terbang ini kalau diolah seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah panen ikan terbang di perairan Majene, petualangan saya belum berakhir. Bersama dengan komunitas motor trail lokal, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari lokasi camping yang sempurna untuk mengolah ikan yang telah saya tangkap. Tujuan berkemah kali ini ialah Bukit Pamboborang. Perjalanan dengan motor trail membawa kami melewati hamparan hijau dan lembah yang memukau. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan pegunungan yang menjulang tinggi, panorama laut biru, dan desa-desa kecil yang terhampar rapi. Keindahan alam Majene sungguh tak terlupakan, membuat setiap sudut perjalanan kami menjadi momen yang istimewa. Setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di Bukit Pamboborang dengan semangat yang membara untuk memulai petualangan kami. Wah, emang sih nggak sia-sia perjalanan jauh naik motor trail ke lokasi camping kita, yaitu di Bukit Pamboborang. Dan ini paket komplit banget. Ada perbukitan dan di sebelah sana juga ada laut. Camping di sini pasti bener-bener seru nih. Apinya udah siap, sekarang saya mau siapin sambalnya untuk bikin ikan tuing-tuing asap, dan ini khas Sulawesi Barat. Sementara ikan diasap, saya mempersiapkan sambal mentah untuk menemani hidangan kami.
Ini sambalnya udah jadi, sekarang saya mau lihat proses ikan asapnya. Ikan-ikan tersebut diletakkan di atas rak api yang berkobar. Asap aromatik mulai mengepul, memberi ikan ini aroma yang khas dan lezat. Nah, untuk mengasapi ikan tuing-tuing ini, biasanya masyarakat di Sulawesi Barat memang lebih menggunakan serabut kelapa daripada arang karena ini buat menghasilkan asapnya yang lebih banyak. Selain itu juga lebih awet. Saat hidangan kami siap disajikan, aroma harum ikan asap memenuhi udara di sekitar kami, mengundang selera makan di tengah dinginnya perbukitan Pambogoran. Namanya aja ikan asap, ini aromanya gurih dan smoky. Padahal ini nggak pakai bumbu apa-apa ya, Bang? Bang, saya cobain ya. Ini saking penasarannya saya nih. Wah, boleh makan semua nggak sih? Bisa. Gurih banget rasanya. Bang, ini bener tanpa bumbu. Gurihnya ikan ini saya penasaran nih kalau dicampur sama sambal mentahnya tadi. Udah matang semua berarti ya? Iya. Bang, ikannya udah jadi nih, makan yuk. Dibagi dua. Tidak lengkap rasanya tanpa sambal mentah dan jepa khas Majene yang menyertainya. Sambal mentah yang pedas dan segar dengan rasa tomat yang meresap dan kecutnya jeruk nipis yang menyegarkan. Ketika menyatu dengan daging ikan, sambal mentah ini memperkuat sensasi gurih dan lezat dari setiap gigitan. Nah, jepa ini menjadi alternatif buat nasi kalau lagi camping kayak gini karena bawahnya itu praktis, selain itu juga mengenyangkan. Jadi nggak perlu repot-repot menanak nasi lagi. Rasa asap yang kaya namun tidak mendominasi, menambah cita rasa yang mendalam dengan sentuhan khas dari teknik tradisional. Pengalaman ini tidak hanya tentang mencari dan mengolah ikan terbang dari Majene, tetapi juga tentang bersatu dengan alam dan menikmati kelezatan hidangan yang disajikan oleh lautan. Selain potensi bawah lautnya, kawasan hutan mangrove yang membentang sepanjang pantai Laliko ini menyimpan keindahan yang patut dijelajahi. Emang kalau naik perahu kecil terus kena ombak itu kerasa banget goncangannya, serem. Memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km, Indonesia menjadi rumah berbagai jenis mangrove. Bahkan, republik ini memiliki tingkat keanekaragaman tanaman bakau tertinggi di dunia. Dengan luasan hampir 50% dari hutan mangrove Asia dan 25% luasan hutan mangrove dunia. Di hutan mangrove ini terdapat 18 jenis pohon mangrove. 3 diantaranya bisa dikonsumsi, tapi satu yang kita cari hari ini yaitu Brugueria gymnorrhiza atau bahasa lokalnya sala-sala. Yang ini nih pohonnya. Sala-sala merupakan salah satu spesies mangrove yang tumbuh di muara sungai dan daerah berair payau di sepanjang pantai Indonesia. Tumbuhan ini dikenal dengan akarnya yang kokoh dan tahan air, yang membantu menahan erosi pantai serta memberikan tempat perlindungan bagi berbagai jenis biota laut. Salah satu hal yang menarik dari Bruguiera gymnorrhiza adalah buahnya yang unik, berbentuk lonjong ramping hampir seperti buah okra. Nah, ini dia buah sala-sala. Ini bisa dilihat bentuknya itu lonjong, memanjang. Ini kalau yang masih kecil itu warnanya kemerahan. Ini bunganya ya, Bu? Bukan buahnya ya? Nah, ini ada buahnya yang udah mateng nih. Bu, ini bisa dimakan kan? Bisa. Saya coba ya. Nggak langsung dimakan. Pantes kata ibunya nggak langsung dimakan. Sepet banget rasanya dan pahit. Ini bergetah ya, Bu? Iya, katanya bisa dimakan, Bu. Nggak bisa langsung ya. Siap. Bruguiera gymnorrhiza tumbuh di area dengan salinitas rendah dan tanah yang kering,
serta memerlukan aerasi yang baik. Tanaman ini toleran terhadap berbagai kondisi, baik itu di daerah terlindung maupun yang terkena langsung sinar matahari. Tanaman yang tingginya dapat mencapai 30 meter ini tersebar di daerah tropis Afrika, Asia Tenggara dan Selatan, hingga timur laut Australia, Mikronesia, Polinesia, dan Kepulauan Ryukyu. Turun sini ya, Bu. Oke, Bu, sama-sama, Bu. Bu, biar nggak gerak. Ah! Oh iya, Ibu duluan deh. Hai! Goyangnya. Oh, meskipun nggak dalam tapi tetap aja seram kalau goyang. Aduh. Yang mana, Bu, pohonnya? Ini ya? Oke, kita panjat, Bu. Pada musimnya, buah ini ramai dicari oleh warga, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperjualbelikan. Nah, buah sala-sala ini musim panennya biasanya di antara pertengahan hingga akhir tahun. Tapi biasanya kalau awal tahun kayak gini tetap ada yang tumbuh meskipun nggak banyak. Bu, tangkap ya. Oke. Tangkap ya, Bu. Kuatkan, Bu. Wuh. Wah, sakit. Ini batangnya kasar. Udah dapat berapa tadi, Bu? Banyak ya? Wah, kita udah dapat lumayan banyak nih. Sekarang mau langsung aja kita olah menjadi ande sala-sala atau nasi sala-sala. Banyak juga nih. Layaknya nasi, buah sala-sala seringkali digunakan sebagai alternatif pemenuh kebutuhan karbohidrat. Buahnya memiliki kandungan karbo mencapai lebih dari 81%. Nah, untuk membuat ande sala-sala biasanya setelah dipanen buah ini harus dikupasin dulu kulitnya, habis itu direbus. Jadi ini kita bersihin dulu kulitnya semua ya, Bu. Ya. Kelihatan gampang banget sih, Bu. Orang biasa. Oh, tipis-tipis ya. Bisa dilihat kan bedanya kalau saya ngupas sama ibu-ibunya yang ngupas. Karena ibu udah biasa dari kecil ya, Bu? Iya. Sedangkan saya masih kecil, jadi maklum ya. Ini saya bawa ya. Ini langsung direbus ya? Setelah dikupas, buahnya kemudian direbus selama 1,5 jam untuk mengurangi getah dan rasa pahit getir. Untuk membuat ande sala-sala, setelah buahnya dikupas harus direbus selama setengah jam untuk mengeluarkan getah dan mengurangi rasa pahit. Tapi uniknya nih, semakin lama direbus ini getahnya keluarnya warnanya merah gelap. Nih, jadi kayak minuman itu wedang warna airnya. Sebelum diolah, sala-sala harus kembali direndam untuk menghilangkan rasa pahitnya. Proses ini memakan waktu hingga kurang lebih 2 hari. Namun, saya beruntung. Ibu-ibu sekitar sudah menyiapkan juga ande-ande yang sudah direndam dan siap dimasak. Buah sala-sala mengandung banyak air sehingga cepat membusuk. Jika tidak langsung dikonsumsi, buah ini harus melalui proses pengeringan ataupun penepungan agar lebih awet. Kalau udah direndam gini, aromanya itu seperti rebung, terus warnanya juga lebih terang. Nah, biasanya sama masyarakat di sini untuk persediaan di rumah, kalau mau disimpan jangka panjang, setelah direndam 2 hari langsung dijemur supaya lebih awet.
Nah, untuk membuat ande sala-sala ini nggak 100% dari buah yang tadi. Dan ini juga ditambah sama beras sama kelapa juga. Ini semua, Bu. Selain memasak ande sala-sala, saya dan ibu-ibu juga mengolah lauk pendampingnya. Wilayah pesisir Polman terkenal dengan berbagai macam jenis kerang yang lezat. Apalagi diolah dengan beragam pilihan bumbu. Nah, akhirnya mateng juga ini ande sala-salanya dan ini lauknya pun banyak banget. Ini kita bisa pilih-pilih ya, Bu. Ini semuanya masakan lokal dari hewan-hewan yang bisa kita temukan di daerah pesisir. Ini ada kerang-kerangan nih. Kalau yang ini namanya karumbane, kemudian yang ada kuahnya ini namanya coco dan ada tude. Tinggal pilih aja, Bu. Ini yang paling saya penasaran nih, mau nyobain nasinya yang udah dicampur sama buah sala-sala. Nasi mangrove dengan kelapa dan lauk kerang menghadirkan paduan rasa yang luar biasa. Tekstur lembut dan aroma harum dari buah mangrove yang diolah menjadi nasi memberikan pengalaman unik. Selain lebih wangi, nasinya ini juga lebih gurih karena ada kelapanya, jadi krenyes-krenyes gitu kalau dimakan. Sedangkan buat rasa sala-salanya ini hampir sama kayak nasi nih. Lauk kerang sebagai pendampingnya juga sempurna dengan cita rasa laut yang segar dan tekstur yang lembut. Saya benar-benar terpesona oleh harmoni rasa yang diciptakan dalam hidangan ini. Kombinasi antara bahan-bahan segar dan alami. Sungguh sebuah kuliner yang memanjakan lidah dan mengundang untuk dinikmati berulang kali. Petualangan saya hari ini terasa lebih lengkap ditutup dengan ande sala-sala. Hidangan nikmat khas Polewali Mandar. Apalagi dinikmatinya bersama-sama di tepi pantai sambil mendengarkan suara ombak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.